Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, sekali lagi kita tidak cukup-cukupnya mengucapkan Alhamdulillah, syukur terhadap semua nikmat-nikmat yang Allah berikan atas kesehatan, kesempatan, kesadaran. Ini nikmat paling mahal, Bu. Dikasih sehat, kasih sempat, tapi enggak sadar, bagaimana jadinya? Serta keimanan juga paling mahal, karena semua nikmat yang kita miliki selesai ketika nafas keluar dari badan, kecuali iman. Dia tetap menempel dan menjaga kita sampai hari kiamat. Maka sekali lagi alhamdulillahi ala nikmatil iman. Kita lanjutkan pembahasan pada kitab sebagaimana telah kita mulai dulu. Kita tidak bosan-bosannya mengulang. Ada 4 kewajiban seorang mukmin dalam hidup ini. Masih ingat? Yang pertama, mengenal Allah, berilmu. Setelah berilmu, mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, mengajarkannya. Dalam bahasa yang sederhana, mendakwahkannya. Setelah melakukannya, yang terakhir, yang keempat, enggak ada jawaban dari bapak-bapak ini. Ibu-ibu semua yang bisa. Biasanya Pak Narto yang jawab. Apa? Bersabar. Adapun berilmu, mengenal apa saja yang disebut dengan ilmu Allah. Yang pertama, mengenal Allah dan seluruh sifat-sifat dan nama-namanya. Jadi kita tahu sifat Allah seperti ini, kita tahu sifat Allah seperti itu, kita meyakini dan menerimanya. Tidak membuat-buat sifat-sifat yang Allah enggak ajarkan. Seperti contoh yang sering kita sebutkan dulu, ketika ada yang bertanya, nih satu pertanyaan sederhana, Ibu, Bapak, di mana Allah? Di mana Allah? Kata Pak Rolmi, di langit. Ibu? Hah? Ya, kita akan sampai kepada kesimpulan, bukan permasalahannya di mana Allah, tapi di mana Allah menyebutkan tentang dirinya. Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Sang Maha Rahman yang bersinggah sana di atas arsy. Arsy di mana?
Arsy di atas langit ketujuh. Berarti betul Pak Romli. Kalau ada yang mengatakan di hati kita, di pohon-pohon, di mana-mana, itu pengawasan dan kekuasaan Allah. Ilmu Allah ada di mana-mana, tapi Allah ada di atas arsy. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Apakah kalian tidak takut terhadap Dia yang di langit? Siapa itu? Siapa itu yang di langit? Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah ada di belakang pohon, Allah ada di sela-sela engsel pintu, Allah ada di antara kuku dan jari, itu yang dimaksud adalah pengawasan, ilmu, kekuasaan. Paham ya? Bagaimana cara kita menjawabnya? Jawablah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Otak kita di sini tidak cukup luas, tidak cukup pintar untuk mengotak-atik. Lakukan saja seperti yang diajarkan Allah. Allah mengatakan di arsy, kita mengatakan di arsy. Rasulullah mengatakan di langit, kita mengatakan di langit. Selesai, wallahu alam. Itu di antara sifat Allah. Allah Maha mengetahui jelas. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil. Ini biasanya sifat yang sering dipertanyakan oleh orang-orang yang sedang menderita. Di mana keadilan Allah? Saya kok menderita terus. Allah Maha Adil. Ente menderita atau tidak itu tetap adil, karena keadilan Allah telah menakdirkan semuanya mendapatkan bagiannya sesuai ketentuan yang Allah telah tetapkan. Cuma mata ente saja belum bisa melihat kenyataan. Kalau saat ini ibu bapak sedang merasakan sedih karena jempolnya cantengan, ayo kita ke rumah sakit umum. Di sana kita akan melihat banyak yang lebih bersedih. Masih kurang juga. Saya sudah sebulan di rumah sakit terus. Kurang bersyukur. Kita ajak ke pemakaman umum. Di sana banyak yang lebih bersedih. Kalau bapak ibu merasakan geraknya susah, langkahnya lambat karena kurang ini kurang itu, kita datangi penjara-penjara. Sana banyak orang-orang yang sehat, tapi gerak langkahnya terhenti karena terikat. Kita saja yang belum melihat nikmat Allah, maka kurang bersyukur. Allah tetap Maha Adil, dan tidak ada satupun yang bisa mengganggu, gugat atau mempengaruhi keadilan Allah. Maka beruntunglah mereka yang menyadarinya, memahami, mengenal Allah. Itu yang pertama. Ilmu yang kedua adalah mengenal agama Allah. Apa itu agama? Apa itu agama? Ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk dijadikan sebagai jalan kebahagiaan umat manusia. Isinya perintah, larangan, isinya tuntunan, anjuran, isinya amalan dan pantangan-pantangan. Itu agama. Barang siapa yang berpegang pada Islam, maka dia selamat. Barang siapa yang menolak Islam, dia ditolak. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang benar hanya Islam di sisi Allah.
Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama sama kali, katakan kepada orang tersebut, Allah mengatakan yang benar hanya Islam. Lah kalau kata ente, kata saya enggak penting. Yang penting adalah kata Allah. Lah menurut ente gimana? Enggak penting. Kalau ditanya tetap menurut ente harus ngomong, berarti menurut saya sama dengan menurut Allah. Inna dina indallahil Islam. Kan agama lain juga baik, menolong kepada kerjasama, saling memaafkan, saling membantu. Mungkin ada ajaran kebaikan pada agama lain, tapi hanya Islam agama yang benar. Enggak usah agama, rukun bertetangga juga baik, aturan pekerjaan juga baik. Tapi ketika kita bicara tentang agama, innad dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghairal islami minhu dinan falan yuqbala min. Siapapun yang mencari agama selain Islam ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan jatuh dalam orang-orang yang merugi di neraka pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, setelah mengenal Allah dan mengenal agama Islam, mengenal siapa, Bu? Mengenal Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Dari mana asalnya? Nih bapak-bapak diam aja nih. Dari mana asalnya? Dari Mekah. Bangsa apa? Bangsa apa? Bangsa apa? Bangsa Arab Quraisy. Bapaknya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Sukunya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita sudah jelaskan, mengenal Rasulullah hukumnya wajib. Kalau wajib apa? Kalau enggak dikerjakan dosa, Ibu. Saya ingatin. Anak ibu hafal artis-artis tapi enggak hafal nama Nabi, awas. Siapa yang nanggung dosanya? Ya bukan tanggung jawab saya, Tat. Saya mati mengasih makan doang. Enggak bisa, enggak cukup. Kasih makan, kasih gizi otaknya. Inilah nama Rasulullah. Ini ajarannya. Ini tata cara beribadah sesuai Rasulullah. Begini cara menutup auratnya. Kalau punya anak perempuan, dijejelin terus tontonan di sinetron. Nama artis-artis hafal, ajaran Islam gak hafal, siapa yang dosa? TV-nya kali yang dosa, Tat. Kenapa ada TV di rumah? Siapa yang bawa TV ke rumah? Tukang TV, habis nawar-nawarin bayar suruh kredit itu. Awas Ibu, awas. Kewajiban mengenal Rasulullah, kewajiban mendasar yang tidak mungkin. Setiap orang harus tahu siapa nabinya. Setiap orang dari awal harus tahu apa kewajiban 4 ini. Berilmu, beramal, mendakwahkan, bersabar. Berilmu artinya mengenal Allah dan agama Allah dan Rasulnya. Satu paket. Bagaimana cara mengenalnya? Ini yang kita pelajari sekarang. Kemudian kita baca pembahasan pada kitab ini sesuai dengan susunan kitab. Mudah-mudahan nanti kita bisa syarah lebih lanjut. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
"Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Berkata Imam Syafi'i ketika menjelaskan tentang suratul Asr, "Wal asri innal insana lafi khusr." Ada yang, mohon maaf, jujur ya, ada yang belum hafal surat ini? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Enggak ada yang belum hafal ya? Semuanya hafal. Alhamdulillah, ini modal penting. Demi masa, sungguhnya manusia semuanya rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam hak kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini semuanya rugi. Kenapa disebut rugi? Karena setiap hari umurnya berkurang. Mereka rugi, lama-lama habis, bangkrut, mati. Kecuali orang beriman, mereka hidup terus, keimanan mereka ditularkan kepada anak cucu mereka, menjadi doa-doa. Badannya mati, tapi ilmunya terus, amal solehnya terus mengalir. Berapa banyak orang yang di dunia sudah nggak ada, tapi namanya masih ada, karena meninggalkan sesuatu untuk manfaat orang lain. Di mana Abu Hurairah sekarang? Nggak ada dia. Dia di akhirat, di kuburannya, menunggu tegaknya kiamat dalam perlindungan Allah. Tapi setiap kali kita menyebut namanya, kita menyebut radhiyallahu anhu. Di mana para ulama, di mana para pejuang, di mana para tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan besar pada dunia Islam, pada dakwah. Mereka enggak ada, tapi mereka masih dianggap, karena mereka masih didoakan terus. Mereka yang enggak merugi, mereka yang jasadnya mati tapi namanya hidup. Selain mereka rugi, habis. Andaikan, kata Imam Syafi'i, Allah tidak menurunkan surat selain surat ini sebagai hujjah, sebagai perhitungan terhadap seluruh umat manusia atas semua perbuatan mereka di dunia, maka cukup bagi mereka. Artinya tidak ada jalan, tidak mungkin mereka mengelak. Mereka terpaksa harus menerima perhitungan, karena surat ini telah jelas nyata menjelaskan tentang kewajiban mereka terhadap Allah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Berkata Imam Bukhari, babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab wajib berilmu sebelum berucap dan berbuat. Saya ulangi, apa artinya? Bab, ulangi, wajib berilmu sebelum berucap dan berbuat. Lihat ibu-ibu, bapak-bapak, apapun yang kita lakukan, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun. Duduk di masjid. Kenapa ente duduk di sini? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kenapa ente duduk di sini? Yakin? Mau ilmu apa takut di absen? Ayo. Semuanya harus dijawab, dipertanggungjawabkan. Pengen Allah apa pengen catatan?
Pengen catatan di akhirat apa di dunia? Oh, dunia akhirat. Berarti kalau besok, mulai Senin besok, saya minta Ustaz Suparno nggak usah ngumpulin. Ustaz Suparno ada tugas kemana? Nggak usah ada di sini. Kita lihat siapa yang benar-benar pengen akhirat. Misalkan semuanya, ente datang ke masjid, Allahu Akbar, duduk, diam, berdiri, dengerin, ruku, sujud, salam. Kenapa? Siapa yang suruh? Allah. Pulang ke rumah, makan. Kenapa makan? Hah? Wajib makan. Tuntutan perut. Sampai sebatas itu. Setelah perut kenyang, ngantuk, tidur. Lihat bedanya ibu. Orang yang dilandasi dengan ilmu dengan yang tidak. Orang berilmu, kenapa mereka berpahala banyak? Pekerjaannya sama, berangkat ke masjidnya sama, duduknya sama, pulangnya sama, makannya sama, ngoroknya sama, kerasnya, tapi pahalanya beda. Orang berilmu meyakini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dia pulang ke rumah, perut lapar nih. Kalau saya nggak makan, bisa lemas, nggak kuat ntar sholat zuhurnya. Makan dulu biar kuat sholat zuhurnya. Makan dia. Niatnya apa? Biar kuat sholat zuhurnya. Biar kuat sholat zuhurnya, menjadikan makannya setiap suapnya lep pahala, minumnya gelek pahala. Tapi yang tidak berilmu, wah, nasi anget, jengkol garing, sambal terasi, ikan asin ngebul, panas habis dibakar. Nggak ada lagi yang ada di pikirannya, udah hajar. Kalau saya nggak habisin, ntar pada datang saya nggak kebagian lagi. Setan masuk. Makannya sama, ikan asin, jengkol, laparnya sama, kenyangnya sama, tapi yang satu dapat pahala menumpuk, yang satu dapat dosa menumpuk juga. Maka berkata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmui sebelum berucap dan berbuat. Ada orang yang kelihatannya ibadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat ke masjid, subuh-subuh berangkat ke masjid, tapi nggak ada ilmunya, hanya ruku, sujud. Lagi ngapain kong? Tahu aja. Ini pekerjaan apa? Biasa. Biasa itu apa? Daripada bengong di rumah, mendingan ke masjid, cuci mata. Nggak ada ilmunya. Dapat pahala sholat, sah sholatnya, tapi langkahnya tidak menghasilkan, capeknya tidak menghasilkan, na'udzubillah. Maka jangan malas menghadiri majlis ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah. Ini perintah Allah di surah Muhammad. Tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Kapan akan sah kalimat ini? Kalau ente tahu maksudnya. Kalau nggak tahu, nggak sah. Ente punya beo, pernah lihat orang kaya punya beo besar di rumahnya, dilatih setiap hari mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, La ilaha illallah, la ilaha. Ada pahalanya? Karena dia nggak tahu. Sama seperti manusia,
ngucapin la ilaha illallah ketika kaget. Ketika zikir enggak. Kalau ketika zikir mengucapnya bujuk-bujuk. Ketika ketepuk la ilaha illallah. Apa maksudnya? Kebiasaan. Dapat pahala? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita lanjutkan pembahasan sedikit lagi. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathati hadhihi al-masail wal amal bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah berikut sekaligus mengamalkannya. Apa itu? Al-ula, yang pertama, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Bahwa sungguhnya Allah telah menciptakan kita. Jadi kalau ditanya satu persatu, Bapak Ibu 100 tahun yang lalu ada di mana? Di zaman Belanda masih menguasai Pulau Jawa, kita ada di mana, Bapak Ibu? Ayo jawab. Di angan-angan siapa? Yakin? Atau jangan sebaliknya, kita nggak diinginkan? Kita nggak ada. Hal ata 'alal insani hinu min ad-dar lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah telah berlalu kepada manusia suatu masa di mana dia bahkan enggak disebut-sebut? Enggak ada yang nyebut-nyebut kita, enggak ada kita. Nama kita siapa enggak ada yang tahu, apalagi jasad kita di mana enggak ada yang tahu. Menunjukkan bahwa dulu kita pernah melalui masa kita enggak ada. Dan nanti kita akan kembali ke masa tiada itu lagi. Mau atau tidak, redo atau tidak, pasti akan kembali ke situ. Maka itu yakini Allah telah menciptakan kita dari setetes benih, lalu lahir menjadi bayi yang indah. Wah, dulu waktu lucu-lucu, waktu kecil-kecilnya ibu lucu-lucu semuanya. Semuanya indah. Nangis, wah, nangisnya enak. Ngompol aja nggak ada yang marah. Semuanya indah. Lalu makin gede, makin ribet, makin susah, makin kelihatan jeleknya, makin kelihatan macam-macamnya. Lalu sampai nanti Allah telah menciptakan kita dari tiada. Kemudian Allah memberi kita rezeki, kita ditumbuhkan. Ibu kita bahkan tidak tahu harus memberi makan apa, tapi Allah menuntunnya agar menyusui kita. Dari situ kita tumbuh sedikit. Allah lah yang memberi rezeki, yang lain. Tapi setelah itu ingat, setelah besar bukan untuk dibiarkan saja lepas seperti sapi, makin besar ditimbang, di kilo, dipotong. Enggak, dikasih tanggung jawab. Wahai manusia, ini loh ajaran yang ente harus amalkan. Bertauhid, salat, zakat, tutup aurat,
Enggak dibiarkan begitu saja. Ini mah yang penting nunggu ajal aja, nggak usah mikir. Itu nanti kayak orang-orang di jalan yang lupa pakai celana, di atasnya ada sorban ubun, jenggotnya panjang, celananya kelupaan di rumah. Kata para ulama, wa ajsaduhum qablal kubur, jasad mereka bagaikan kuburan, padahal mereka belum masuk kuburan karena jiwanya telah mati. Enggak, manusia yang benar dikasih tanggung jawab, inilah amanah, lalu dipertemukan dengan jodohnya, setelah berumah tangga dikasih keturunan, biar dirawat keturunannya, diajarkan lagi tentang Allah, dan semua ajaran itu telah Allah sampaikan melalui Rasulnya. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul, dia selamat. Yang tidak, masalah binasa, bagaikan penduduk yang menaiki perahu Nabi Nuh. Siapa yang mau naik, dia selamat. Yang tidak gunung, tidak pohon, tidak gedung, semuanya tenggelam. Bahkan anaknya Nuh tidak bisa diselamatkan. Maka ikhwatal Islam, Rasulullah telah diutus, dan itu adalah jalan keselamatan. Barang siapa yang ingin mencari keselamatan, maka carilah dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi. Kalau bisa karena waktunya sedikit, biar cepat kembali ke pekerjaan masing-masing. 3 saja. Assalamualaikum. Yang pertama, bagaimana caranya biar sholatnya khusyuk dan ikhlas? Gitu Bu ya? Ya. Ini 2 pertanyaan sebetulnya. Ikhlas dulu, baru khusyuk. Kita bahas ikhlasnya dulu. Ikhlas adalah engkau melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dari mana datangnya ikhlas? Ikhlas datangnya dari pemahaman di dalam hati bahwa ini perintah Allah dan tidak ada hubungan dengan siapapun selain Allah. Apa soalnya? Contohnya salat. Setiap orang menyadari salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah tiang agama. Mereka yang menginginkan agama tegak di hatinya, dia tegakkan salat karena Allah semata-mata. Karena dia yakin Allah akan menolongnya kapanpun dia butuh. Ini yang susah ini. Pernahkah ibu merasakan pertolongan Allah langsung? Kalau belum, berarti masih terlalu sibuk dengan dunia. Kenapa? Karena pertolongan Allah selalu hadir, kapan saja. Tinggal kita belum merasakan, indera kita mati. Berapa kali kita harus berhadapan kesulitan yang kita nggak bisa atasi, Allah kasih jalan keluar. Pada saat itulah kita akan merasakan ikhlas, bahwa ini perintah Allah dan Allah akan membalas saya dengan yang lebih baik. Sekarang bagaimana caranya khusyuk? Khusyuk itu berasal dari pemahaman terhadap apa yang kita kerjakan. Allahu Akbar artinya apa? Ngerti enggak? Allah Maha Besar. Sampai segitu? Apalagi? Semua yang ada di dunia ini kecil. Ketika kita Allahu Akbar, tiba-tiba bunyi telepon, kring 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 kring. Udah gitu bunyinya suara musik dangdut lagi. Maka perlu persiapan sebelum masuk ke Allahu Akbar, matikan teleponnya. Sebelum masuk masjid bagi laki-laki, matikan dulu teleponnya. Anak nangis,
Kita udah mengucapkan Allahu Akbar. Aduh, itu bocah gimana? Ntar dia kejepit di pintu, ntar dia main ke kompor lagi, nyemplung di sumur. Bisa nggak kita mengabaikan semua? Ada kecoa jalan di depan, di atas sajadah. Maka pahami, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Semua yang ada di atas permukaan bumi ini menyingkir dulu sementara, nggak penting. Kecuali bahaya yang mengancam nyawa. Tiba-tiba Allah Akbar, api korek jatuh depan nyala, atau kobra. Nah itu pukul dulu kobranya terus sholat lagi atau pindah. Lalu kita baca doa istiftahnya. Apa doa yang bisa ibu baca ketika istiftah? Allahumma ba'id baini wa baina khataya, atau wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal ard, atau yang apa saja. Pahami setiap doanya. Aku menghadapkan wajahku kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Hanifa, lurus, muslimah, pasrah, dan aku bukan orang musyrik. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu baginya, demikianlah aku diperintahkan. Tidak ada kesyirikan. Bersihkan semua kesyirikan. Enggak lagi takut jin, enggak lagi takut ini, enggak lagi takut ini. Semua ketakutan hanya untuk Allah. Itu baru khusyuk. Maka ketika kita mendengar bacaan Imam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pada saat itu air mata menetes. Pantas, karena hati kita sudah bersih. Tapi kalau kita salat Allahu Akbar, aduh, sendal tadi hilang gak ya? Ini tiba-tiba mertua mau datang. Aduh, nasi belum matang. Aduh, ada tamu lagi depan. Aduh. Was-was. Bagaimana mau khusyuk? Pahami, bekali diri. Lalu baca Al-Fatihahnya. Segala puji bagi Allah yang begitu besar nikmat-nikmatnya, seluruh semesta merasakan nikmatnya Allah. Lihat matahari, Bu. Dari matahari keluar panas, keluar cahaya, menghangatkan seluruh tumbuhan, manusia, hewan, semuanya hidup. Ciptaan Allah. Dari hujan mengalir air sungai, bening, jernih. Dikotori lagi manusia, kembali ke laut, diangkat lagi sama hujan, mengalir lagi, benih, jernih lagi, bening lagi. Semua ciptaan Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Pahami. Saat kan kita nggak bisa bahasa Arab, gimana mau mahaminnya? Tanya sama teman yang ngerti. Wah, nggak sempat nanya-nanya gitu, Tat. Mendingan dia nanyain harga handphone, mendingan dia nanyain harga cabe. Ada nggak ibu-ibu sambil nyapu? Apa sih artinya subhanallah wa bihamdihi? Nggak ada ya. Ada juga yang nanya, oh itu si artis yang itu sakitnya udah berapa bulan ya? Wah itu kan udah mau nikah lagi, tahu sama ini udah mau, itu udah cerai lagi, udah ini, wah gosip terus. Kenapa kita nggak diskusikan hal penting? Apa yang kita baca ketika salam? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca? Astagfirullah. Kenapa kok bukan alhamdulillah, Ustaz? Kan sholatnya udah selesai. Bukan. Rasulullah mengajarkan astagfirullah. Kenapa? Karena sholatnya mungkin kurang-kurang, maka kita istighfar. Bukan alhamdulillah. Ada orang begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, kita enggak.
kita mengucapkan astagfirullah karena tadi waktu ruku keingat tuh dompet yang jatuh. Ketika tadi waktu sujud keingat ini itu, keingat terbayang hal-hal yang mengganggu sholat. Jadi jawabannya ibu ingin khusyuk, pahami dan mengerti bacaan sholatnya. Kata Imam Bukhari tadi apa? Berilmu sebelum berucap dan berbuat. Itu kata khusyuknya. Adapun ikhlas, menyadari bahwa semua kembali kepada Allah dan akan dibalas oleh Allah. Insyaallah ikhlas. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghilangkan kemunafikan? Hanya ada satu cara, mengenal Allah dengan pengetahuan yang benar. Allah yang mengetahui isi hati kita. Kenapa kita harus, apa sih kemunafikan itu? Bahasa Arab itu apa namanya? Menunjukkan tingkatan manusia. Dalam bahasa Arab itu ada beriman, ada yang kafir, ada yang sudah beriman, ada yang masih Islam, iman masih belum masuk, ada yang munafik, ada yang kafir. Ini keempat ini, dua selamat, dua celaka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qul aslamna. Orang-orang Badui mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman, kalian baru saja Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nanti tingkatannya setelah kalian paham, mengerti, ikhlas, baru beriman. Sekarang baru Islam. Jadi ada iman, ada Islam. Kadang-kadang disatukan, kadang-kadang dipisahkan. Adapun kafir itu menolak Islam. Saya nggak suka Islam, itu kafir. Ada sifat lain yang kafir tapi dalam hatinya menolak, luarnya saya sih Islam. Oh, saya suka, saya senang, tapi hatinya awas kamu. Nah, itu kemunafikan. Bahasa aslinya nafak itu terowongan. Terowongan kalau berujung dua, satu di sini, satu di sini, itu namanya nafak. Jadi kalau ketemu orang beriman senyum, kalau ketemu orang kafir senyum juga. Itu namanya munafik. Bagaimana cara menghilangkannya? Hilangkan ciri-cirinya. Kata Rasulullah ada 4 ciri utama orang munafik. Masih banyak ciri yang lain, tapi 4 ini hilangkan. Yang pertama, ketika berbicara mereka berdusta, suka bohong. Kalau nggak bohong sehari nggak enak makannya. Puyeng, belum ngebohongin orang hari ini. Ketika berjanji mereka ingkar. Ketika dipercaya mereka khianat. Ketika berantem mereka curang. Ketika bersaing mereka curang. Ini ciri pergaulannya. Ciri ibadahnya, mereka kalau beribadah lebih ingin dilihat manusia daripada dilihat Allah. Ini jangan ngomongin orang ini, lihat diri sendiri masing-masing. Nanti pulang sini ngaca. Termasuk saya juga. Tidak boleh ada yang merasa selamat. Mereka malas bangun subuh. Kata Rasulullah SAW, seberat-berat salat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan mereka senang dipuji orang dan sangat terganggu dengan omongan orang.
Kalau ada yang ngomongin jelek sedikit dia marah. Siapapun yang mempunyai sifat-sifat ini, maka dia harus istighfar dan meyakini bahwa Allah Maha Kuasa. Obatnya, pertama, banyak-banyak baca Al-Quran sebisanya. Terbata-bata enggak apa-apa. Al-mahiru fil Quran kamathalil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun alaihi wa huwa alladhi yaqra'u al-Quran wa huwa yatata'ta' wa huwa syaqqun alaihi falahu ajran. Yang lancar baca Qur'annya pahalanya bagai malaikat. Yang tidak lancar tapi terus berusaha, pahalanya 2 kali lipat dari bacaan biasa. Pertama, banyak-banyak baca Al-Quran. Yang kedua, keluarkan sifat kotoran dari dalam jiwa dengan sedekah. Wah, Ustaz, kan saya nggak punya duit. Sedekah dengan selain duit, dengan senyum, dengan memuji teman, dengan mendoakan orang lain, bisa, insya Allah. Plus ngasih duit juga boleh. Tapi ingat, jangan mengkombinasikan memberi sambil nyakitin. Itu akan menambah penyakit. Nih, saya kasih nih 10.000. Kalau enggak saya kasih, kere kamu. 10.000 habis sore ini, tapi sakit hatinya setahun enggak habis. 1 miliar saya kasih nih. Dasar gembel, gini. 1 miliarnya habis. Habis. Sakit hatinya enggak habis-habis. Jangan, Allah melarang. Bersihkan hati dengan mengeluarkan sesuatu yang dicintai orang lain, harta, pujian, apa saja. Dan terakhir, banyak-banyaklah minta tolong kepada Allah. Bangun malam, sujud di saat orang lain enggak lihat. Insyaallah kemunafikan akan tercabut. Tapi ingat, tidak ada kata aman. Selalu berusaha dan jangan pernah merasa cukup. Pertanyaan ketiga, pada surah Al-Baqarah yang berbunyi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum min rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat berapa? 100. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi, Majusi, barang siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dan yang setimpal, dan tidak ada ketakutan bagi mereka, dan tidak lagi mereka bersedih. Ayat ini dipakai oleh kaum liberal untuk menjelaskan bahwa agama apa saja kalau beramal soleh diterima di sisi Allah. Itu penipuan. Kenapa? Karena ayat ini berbunyi, sungguhnya orang-orang yang beriman, kalau mereka beriman kepada Allah dan beramal saleh, mereka akan masuk dalam surga dan mendapatkan pahala. Betul. Sesungguhnya orang-orang Nasrani, kalau mereka beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga. Betul. Bagaimana cara mereka beriman? Mereka masuk Islam dulu. Karena agama ini diturunkan di tengah masyarakat yang sebagiannya Muslim, sebagiannya Nasrani, sebagian Yahudi, sebagiannya Sabi, Yahudi, Majusi. Mereka semua kalau mereka beriman, apa itu artinya beriman? Masuk Islam. Lalu beramal saleh, mereka masuk surga. Betul, sebagaimana orang-orang yang beriman dari kaum muslimin. Adapun mereka beriman dengan keyakinan mereka bahwa ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan, ada dewa api, dewa air, itu agama syirik. Sabi itu penyembah
penyembah kesyirikan. Mana mungkin? Maka memahami ayat ini dipelintir seenak perutnya sendiri oleh orang-orang liberal untuk mengatakan bahwa semua agama baik, yang penting beriman dan beramal saleh. Iya, beriman itu maksudnya masuk Islam. Kalau nanti mereka semua masuk Islam dan beriman beramal saleh, benar apa yang ditafsirkan oleh mereka, semuanya masuk surga. Tapi dalam keadaan sebagai muslim. Demikian pembicaraan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mulai besok saya ingatkan lagi, kalau masuk masjid sebelum duduk apa? Salat tahiyatul masjid. Tadi ada yang tahiyatul masjid enggak? Lupa.